Mas Fahri, Iya, tanya. apalagi nih? Ini ada yang tanya bagaimana sejarahnya Muhammadiyah di Blitar. Oh, maksudnya Muhammadiyah ada di Blitar, Ya, mulai masuk di Blitar. ya, Oke. Nah, jadi ini ada dua versi ya kalau kita membaca sejarah yang ada. Sejarah ini ditulis oleh almarhum Pak Masruhin dan juga ada di buku Benteng Menembus Benteng Tradisi. Itu buku sejarah Muhammadiyah di Jawa Timur tapi cuplikan-cuplikannya. Jadi antara tahun 1923 atau 1926. Itu ada dua versi itu. Nah, kira-kira mana yang paling kuat nih dari dua versi ini? Kita tidak bisa melepaskan sejarah Muhammadiyah di Blitar itu dengan perkembangan Muhammadiyah secara umum. Jadi pada tahun 1921 itu Muhammadiyah di Kepanjen diresmikan, Kepanjen Malang. Jadi Muhammadiyah pertama kali diresmikan di Malang itu di Kepanjen. Lalu setahun berikutnya 1922 itu di Sumber Pucung. Jadi kalau kita menarik sejarah itu berkaitan dengan tahun di mana Kiai Dahlan berkunjung ke daerah itu. Jadi dari Jogja naik kereta api, turun di stasiun Sumber Pucung dan stasiun Kepanjen. Baru disitulah ada interaksi dan Muhammadiyah terbentuk. Nah, pertanyaannya kan, Kiai Ahmad Dahlan itu meninggal tahun 1923. Jadi itu kan bisa dibilang hari-hari tahun-tahun terakhir ya sebelum Kiai Dahlan meninggal. Salah satu tokoh yang terkenal atau dikenal sebagai tokoh penyebar Muhammadiyah pertama di Blitar itu namanya Abu Suja. ini Pak Zainal, sekretaris daerah PDM yang menginformasikan, dan beliau ini adalah seorang penjahit. Jadi kalau dulu bawa namanya gedok. Gedok itu kayak alat apa, tenun itu loh, yang tradisional zaman dulu. Nah, mungkin Abu Suja ini bukan nama asli, mungkin julukan lah apa-apa lah gitu ya, tapi kita nggak tahu nama aslinya. Beberapa nama lain yang kemudian dikenal seperti Ki Darmo Sarono, itu menjadi ketua PDM pertama ketika Blitar sudah berstatus PDM pertama kali. Itu ternyata pernah ikut pengajiannya atau tabliknya Ahmad Dahlan di Kepanjen itu. Nah, dalam sejarahnya itu Kiai Dahlan itu ke Kepanjen dan ke Sumber Pucung tidak semata-mata mendakwahkan Muhammadiyah loh. Jadi visi pertamanya itu untuk berdagang batik. Jadi supplier batik. Beliau kan pengusaha batik kan. Jadi ke pasar itu. Jadi dakwahnya Ahmad Dahlan itu ke pasar sambil jualan batik, sambil kemudian ada kenalan lalu menjelaskan bahwa saya ini lagi mengembangkan namanya Muhammadiyah ini, dan kemudian tertarik dan mendirikan Muhammadiyah di situ. Jadi tidak ada sejarah yang menjelaskan apakah misalnya Muhammadiyah juga mampir di Pasar Serengat atau mampir di Pasar Wingi. Jadi kalau jadwalnya kereta api dari Jogja kalau turun ke Kepanjen otomatis lewat Blitar jalurnya, karena stasiun Blitar itu sudah berdiri sejak 1886. Itu udah lama, jadi udah pasti ada kan. Sementara dua titik besar waktu itu adalah Serengat dan Wulingi. Kota ya, tapi waktu itu kan belum kota kabupaten kayak sekarang. Jadi kota ini mungkin makanya titik Muhammadiyah pertama di Blitar itu ada 3 ya. Serengat, Bangsri itu mungkin waktu itu kota masuknya ini, Bangsri, Banjarjo, terus sama Wulingi, itu yang paling awal gitu. Ya mungkin saja mampir, tapi nggak ada data atau yang menjelaskan itu. Nah, sementara menurut penuturan Pak Zainal tadi kan, Abu Suja ini sebagai pendakwah Muhammadiyah ini kan seorang penjahit. Nah, jangan-jangan waktu itu beliau ini ketemu Ahmad Dahlan untuk kulaan kain kan? Kan dia kan sebagai penjahit butuh kain kan? Bisa saja itu ada hubungan bisnis, lalu kemudian tertarik dengan gagasannya Muhammadiyah, akhirnya mendirikan di Blitar. Atau mungkin statusnya belum organisasi ya, masih kelompok kecil lah atau apa tahun. Makanya kalau dari sisi sejarah itu mungkin yang paling kuat itu tahun 1923. Jadi sudah lama ya, 1923 itu waktu itu masih di bawah
pemerintahan Hindia Belanda ya. Iya. Masih kota Blitar masih ada namanya Gemeente, jadi kota praja waktu itu, dan wilayah Kabupaten Blitar yang juga sudah ada. Jadi itulah awal-awal Muhammadiyah masuk di Blitar. Dan sekarang juga lagi menggali lagi sejarahnya, dan nanti rencana mau jadi buku. Nah, makanya nanti versi lengkapnya ada di buku tersebut. Memang nggak gampang sih, karena dari 1923 ke sini tuh kan lama sekali ya. Jadi sudah lama sekali. Dan Muhammadiyah itu waktu itu masih ikut, belum seperti sekarang ya, ada PDM, kota kabupaten, belum ya. Masih masuk karisidenan. Dan konsep karisidenan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda ya, kita sempat masuk wilayah Besuki namanya, atau Karisidenan Kediri. Jadi dulu masih di bawah Karisidenan Kediri. Baru jadi PDM khusus Blitar daerah itu 1960. 60. Jadi dari tahun 1923 sampai 1960 ini datanya sangat susah dicari. Padahal sudah ada sekolah waktu itu, sekolah perguruan Cokroaminoto itu sudah waktu itu masih hak guna bangunan, lalu mulai diresmi. Tahun berapa itu? Sekitar tahun Pak Ketua PDM kedua itu mulai proses pengambil alian untuk menjadi hak milik persyarikatan waktu eranya Pak Mukri, namanya Pak Parto Mukri. Di sekolah coklat itu tahun berapa dimulai? Wah, itu sudah lama, waktu itu paling lama itu tahun tepatnya ya sebelum kemerdekaan itu sudah, tapi statusnya belum milik ya, masih guna, bukan ya, hak guna, HGB, hak guna bangunan. Jadi hanya berhak pakai aja, tapi bukan yang miliki. Mungkin waktu itu milik pemerintah atau apa, saya kurang tahu juga datanya, atau milik pemerintah Hindia Belanda ya, nggak tahu juga kan. Lalu kemudian dimiliki oleh, jadi kalau basis paling tua ya di Muhammadiyah Blitar itu, kalau untuk pusat dakwahnya ya di Cokro itu sekarang, itu paling lama. Jadi Cokro itu sudah lama sebelum ada PDM Kota Kabupaten, itu udah jadi pusatnya Muhammadiyah di situ. Lalu kalau titik tempat awal yang paling legendaris itu Banjarjo, Bang Sri. Jadi Bang Sri itu punya sejarah historis yang cukup kental ya tentang sejarah Muhammadiyah di Blitar. Kira-kira begitu ya. Jadi nanti lengkapnya ya di buku lah ya. Buku ya, Ini lagi berjuang banget nih untuk ya, semoga menggali. sukses lah bukunya. Amin. Ya makasih Mas Ari. Oke. Ya.